Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita bisa berjumpa kembali di hari Minggu yang cerah walaupun hujan. Cerah hujan. Lain cerah hujan Alhamdulillah meureun. kita hari ini akan vlog baru ya. Eh, Sekarang posisi di Kampung Cikaliung, Desa Selawi, Kecamatan Pasohan, Kabupaten Purwakarta. Kita saat ini berada di rumahnya Mas Juki. Nah, ini Iya, Mas Juki. Mas oke. Juki merupakan salah satu pengurus makam dari Mbah Raden Jagadeta. Nanti kita akan ke sana untuk berziarah dan sekaligus kita akan mengungkap tentang filosofi atau apa non sih Mas namanya Mas? Biografi non teh. Biografi itu nanti sejarah-sejarah mungkin. Sejarah pokoknya nah. Sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Mbah Raden Jagadeta tersebut. Nanti kita akan menjelaskannya bersama Mas Juki nanti di sana di makam ya. Posisi alhamdulillah udah reda. Ya tadi hujan ya. Jadi selang-seling hujannya malam musim hujan. Tadi hujan raat, ya hujan nah kita ke sini tadi hujan, sekarang udah reda. Mungkin gimana Mas? Mau langsung ke sana atau mau rehat dulu? Ya alhamdulillah sebelumnya saya minta maaf. Iya. Saya terima dulu tamu-tamu spesial yang Alhamdulillah, amin, hatur nuhun. dengan jejak-jejak beliau yang selama ini Anda Bismillahirrahmanirrahim. lakukan guna untuk membangun sebuah kedarmaan ataupun budi pekerti manusia agar kembali ke jati dirinya. Iya. Intinya menggugah semua kalangan, khususnya para pemuda-pemudi, juga generasi milenial ke depan ini mengetahui sejarah yang aslinya. Iya, betul. Karena selama ini apa yang kita telah percayai yang sudah dibukukan melalui nasionalisme ini yang sudah tertumpuk-tumpuk di liden, artinya itulah sebagai sorotan besar agar sejarah-sejarah itu diungkap kembali ya. apa itu namanya? Dibuka kembali. Kan. Pokoknya sejarah-sejarah yang sudah dibuat oleh pemerintah ataupun para pakar-pakar ilmuwan yang sudah di liden, yang katakanlah kita secara tidak langsung dipaksa untuk mempercayai sejarah-sejarah itu, nggak tahu itu palsu atau benernya, ya kan, menurut leluhur itu kita harus mengulang kembali, mengulas kembali. Bukan kita menyalahkan itu benar atau salah. Iya. Cuma kita sebagai manusia, kita kan dikatakanlah ikra. Iya, Ikra itu kan artinya bacalah, membaca. carilah. Iya. Dengan apa? Ya dengan investigasi. Dengan sepenuhnya kita itu terjun langsung mempraktekkan dan menggali sumber-sumber yang benar-benar bisa kita yakini sampai yang namanya menemukan syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat kan harus menyaksikan, kesaksian antara yang disaksikan, antara yang menyaksikan. Berarti sebelum kita ketemu dengan yang namanya apa yang kita cari, kita harus mengembalikan diri dulu. Syahadat yang hakiki di dalam diri kita ini. Kita cari dulu syahadat. Apa sih sebenarnya syahadat itu? Apa yang harus kita gali melalui ikra, ya kan? Makanya kami sangat bersyukur di sini atas kedatangan para tim spirit ziarah. Di sini alhamdulillah tumbuhlah, muncullah kedewasaan daripada orang-orang yang mempeduli akan leluhurnya. Gema untuk menuju Nusantara yang gemilang. Iya. Iya. Ini nanti akan membangkitkan para pemuda-pemuda yang lain. Iya. Karena gitu. Karena apa? Sekarang pemuda-pemuda yang katakanlah anak-anak dewasa pun sampai anak kecil bahkan orang tua pun sekarang sibuk dengan game kan gitu. Betul. Sibuk dengan mencari kekayaan. Sedangkan katanya kekayaan itu enggak dibawa mati. Tapi yang dibawa mati apa? Hutang. Hutang itu pasti dibawa mati karena suruh bayar. Kalau nggak bisa bayar di sini ya di akhirat kan gitu. Maka hutang akan dibayar, akan selalu dibawa-bawa.
selain daripada anak soleh amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Betul. Betul. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, Iya. mungkin kita akan menjelaskan lebih detail. Mm-mm. Nanti kita akan di tempat Taman Ciraden Makam Mbah Raden Jagadeta. Iya. Karena di situ kita akan menemukan titik temu daripada apa yang kita cari. Satu, saya akan mengungkapkan yaitu ada titik tempat portal, di situ keluarnya Kanjeng Ibu, juga Kanjeng Bapak. Ini adalah bahasa Siloka saya ya, Ibu Iya. Bapak mungkin paham. Nah, di situ nanti kenapa munculnya ada di situ? Nah, karena itu adalah sebagai tanda supaya pelaku-pelaku spiritual itu memahami tempat seperti itu untuk apa. Nah, nanti akan saya jelaskan di sana. Iya. Nah, terus kedua, di sana ada makam Raden Jagadeta itu. Katakanlah, kenapa banyak tumpukan-tumpukan batu dan di sini ada batu satu yang bulat, yang artinya kenapa zaman dahulu sampai zaman sekarang itu belum ada yang berani mengungkap. Apakah hanya sekedar hiasan? Betul. Apakah hanya sekedar aksesoris? Nah, inilah saat ini kita munculkan, kita ungkapkan, karena sudah saatnya Nusantara bangkit untuk menuju mercusuar dunia, yang katakanlah para orang yang peduli akan kasih, cinta kasih, maka kita harus menyayangkan kalau ini kita lewati. Nanti kita akan mengkaji bersama di sana. Apabila di sini artinya ada kata-kata yang salah, itu pasti dari diri saya sendiri. Kalau kebenaran itu hanya Allah, tapi kita wajib menafsirkan dari semua itu atas investigasi yang kita gali nanti. Dan nanti di sana juga ada sumber-sumber mata air yang artinya bekas apa sih dulu ini, kenapa namanya Tirta Dharma, dan di sana kenapa ada sendang yang namanya Kahuripan. Nah, ini adalah bekas-bekas leluhur kita. Iya. Nah, makanya Harus kita ungkap, Mas ya. Supaya publik pada mengetahui semua bahwa leluhur inilah yang dulu menumbali supaya anak cucunya nanti di kehidupan hari ini dan seterusnya itu bisa damai sejahtera. Gitu kan? Bisa saling asih, asah, asuh. Gitu kan? Inilah Siliwangi. Nah, tugas-tugas kalian semua ini adalah Siliwangi. Gitu. Saya mengaminkan semua perjalanan ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya. Amin. Yang penting adalah selamatnya dunia akhirat. Amin. Dan mungkin untuk mukadimah saya akhiri dulu, nanti kita sambung di sana. Iya. Ya, haturun Mas. Jadi sahabat spirit di mana saja berada, mungkin itu tadi sekilas ya pembukaan sebelum dibuka secara mendetail dari A sampai Z, nanti akan dibahas di makam ya, di lokasi makam. Jadi intinya kita tetap pada prinsipnya bahwa yang namanya sejarah itu harus tetap diungkap terus, harus kita bangkitkan kembali Mas ya, supaya kita bisa mengenang kembali sejarah-sejarah masa lampau dan perjuangan-perjuangan sesepuh karuhun ya, nama karuhun Mas ya, bisa karuhun ya. Jadi mungkin kita akan ungkap semuanya di lokasi makan Mbah Raden Jagadeta ya. Mungkin naonnya langsung itu ya sip. Mempersingkat waktu. Mumpung raat hujana. Minum lah bismillahirrahmanirrahim. Jalannya lumayan ini. Leur. Aduh, kade Mas. Kade. Hati-hati. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju makam Ciraden. Kondisi jalan becek, leur, kehujanan. Alhamdulillah, ayeuna raat.
Hati-hati, awas seueur. Hati-hati. Kayak jalan mana ya? Kayak jalan dia, jalan dia. Jalan dia, jalan dia. Aduh, awas mas, hati-hati jalan sini mas. Pegangan mas. Pegang. Oh empang. Duh, kanggo mancing. Oh gitu. Awas, hati-hati aduh. Seueur euy. Ieu mah kudu ka mana ya? Jalan dia. Hup. Jalan dia mah mas, jalan dia tah. Teleur teuing mas, jalan dia mah mas. Aduh, bismillah. Iya. Aduh. Aduh, ini mah trayeknya lumayan menantang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul qubur. Kita sudah masuk di taman area makam Mbah Jagadeta. Taman Ciraden Mbah Jagadeta. Wis pemandanganna alhamdulillah. Sawah. Menghadap ke sebelah itu tahun teh. Wetan. Ke wetan teh naon sih Mas? Timur. Kita disuguhkan pemandangan sawah hijau yang baru tanam. Dikelilingi hutan. Di balik sana kalau nggak salah Ciherang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa taman atau prasasti di sana dah, Mas. Taman BPK. Oh, taman Bapak. Di sini taman Ibu, ya. Taman Ibu. Nanti akan dijelaskan secara mendetail oleh pengurus. Di sana ada tulisan sejati. Juga nanti Mas yang menjelaskan. Nah, ini lokasi makam dari Mbah Raden Jagadeta sendiri ya. Terus nah ini satu lagi ada prasasti. Kita harus copot sendal. Duh ketek. Ini prasasti peresmian ya. Bukan yang peresmian itu, yang peresmian di depan. Ini Mas. Pasti. Oh, kameramen tinggal ikan ke dia. Tinggal dia. Supaya jelas. Taman Wisata Ciraden Generasi Mangundharma Estu Pangestuti dihandapna Taman Makom Mbah Raden Jagadeta Hong Wilahing Sekar Bawono Langgeng. Ini bahasa Jawa, nantilah akan dibahas sama pengurus makamnya Mas Juki ya. Aduh, capek lumayan. Capek nama ku palor ku leueur na teh aduh, jalanna leueur. Satu lagi nih, kita akan kupas nanti kasih tahu lagi. Nah, ini di Tugu di Gapura ada tulisan Padepokan Mangundharma Purwamadya Wasana. Ini non ya? Oh, di sini lambang Garuda.
Lambang Garuda Taman Makam Mbah Raden Jagadeta. Gapurana bagus ya. Di atasna menyerupai dengan gapur-gapur yang ada di taman-taman kota Purwakarta. Itu melambangkan bunga melati kalau nggak salah. Di sini ada tulisan yang membangun ya. Ini prasasti yang membangun Taman Ciraden. Pak Sugiarto, R.A. Supriyatin, P. R. Raden Rangga Juki Abdul Aziz, tanggal 29 April tahun 2020 dalam rangka Mamayu Hayuning Bawono. Eta ge engke jelaskeun anakku, Mas Juki ya. Mas Juki deh. Eta bahasa Jawa. Di deui ieu teh. Aduh. Taman Makom Mbah Raden Jagadeta Hong Wilahing Sekar Bawono Langgeng ya. Langgeng teh manjangnya, langgeng teh manjang. Amin lah. Ya, jadi mudah-mudahan orang sing panjang umur gitu nya. Panjang rezekina, panjang atanapi isi komadina ibadah nanya. Allahumma amin. Oke. Enak orang bebersih heula da nyeker ka dieu. Kepada eyang kita semua, yaitu Mbah Raden Jagadeta. Sebelumnya kita harus bertawasul dulu, bertawaju, memperkenalkan diri melalui tawasul, artinya menyapa. Nah, artinya kita di sini sebagai tamu yang diagungkan oleh eyang kita, juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi kita ke sini semua mendapatkan izin widi di Allah Subhanahu wa taala nanti lantaran Mbah Raden Jagadeta. Dan semua yang dicita-citakan semoga terlaksana sesuai dengan harapan. Allahumma amin. Nah, ini ada aturannya di sini. Kalau kita sebelum masuk ke dimensi, kita harus tarik dulu tangannya, telapak tangannya semua di siniin. Terus tarik napas, lalu nanti diusapkan ke dada. Ini gunanya untuk menarik energi leluhur supaya tetap menyambung dimanapun kita berada. Jadi portalnya nanti sudah ada di dalam hati kalian masing-masing. Yuk, Billahi wa fi sya'awati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati sa'ulillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila arwahi jami'al muslimin wa malaikatil muqarrabin wal karubin wa ruhaini al-masallati wa salam kulli waliyin wa latilah min masyariqil ardi wa maghribiha khususan Sayyidil Qutub Rubani Sultanil Auliya Syaikhah Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Qudus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Alaihim ghairil maghdubi. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jiwajina wa ladina wa jadatina wa akmamina wa khulatina wa ikhwatina wa limu alimina wa liman lahu akun alaina wa li'arahim muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihaim wa sayyulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Summa ila fil jasadi fil ruhi. Ya assalamualaikum ya eyang Raden Jagadeta. Khususon ya eyang Raden Jagadeta. Khususon ya eyang Raden Jagadeta. Khususon ya eyang Raden Jagadeta. Bi barakatihim, bi karomatihim, bi syafaatihim, syai'ul lillahi lahumul al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum ya Rizalul Goib anu aya dina ieu tempat reng-rengan yang Raden Jagadeta. Assalamualaikum ya para raja-raja Nusantara sahib. Assalamualaikum ya Bapak Sahibul Karom. Assalamualaikum ya Kanjeng Ibu Nyai Ibu Ratu Kidul Sahibul Karom. Assalamualaikum ya Kakang Kawah Adiari Kiblat Papat Kalima Pancer, sebutkan nama Anda masing-masing. Kalima pancerna bi barokatihim bi karomatihim bi syafaatihim sayulillahi lahumul al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum ya Bopo Bumi Biung Bumi. Assalamualaikum ya Bopo Langit Biung Langit. Assalamualaikum ya Banyu Langit Banyu Bumi Banyu Segoro Banyu. Assalamualaikum ya Bopo Banyu Biung Banyu. Assalamualaikum ya Bopo Geni Biung Geni. Assalamualaikum ya Angin Bopo Biung Angin. Bi barokatihim bi karomatihim bi syafaatihim sayulillahi lahumul al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum ya para dahyang. Assalamualaikum ya para danyang. Assalamualaikum ya para sangkuriang. Assalamualaikum ya para sangkuryang. Assalamualaikum ya kerajaan sepilar. Assalamualaikum ya kerajaan laut. Assalamualaikum ya kerajaan langit. Assalamualaikum ya cakra panglingan. Assalamualaikum ya dewoji astuti iswoyo jati. Assalamualaikum ya Semar Badronoyo. Assalamualaikum ya Bapak Jati Negoro. Assalamualaikum ya Guru kita Niko Sambernyomo. Assalamualaikum Raden Jaya Winangun. Assalamualaikum Raden Jagadeta. Assalamualaikum ya Raden Tunggul Ametu. Assalamualaikum ya Isma ya para Nabiullah. Assalamualaikum ya para Waliullah. Assalamualaikum ya para ya. Assalamualaikum ya para habaib. Assalamualaikum ya para sholihin. Assalamualaikum ya para aruhul leluhur Nusantara Bumi Baljawi. Bi barokatihim bi karomatihim bi syafaatihim sayulillahi lahumul al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa hdurina wa maulana Muhammad wa Allahumma sallim shalli wa baradalahi sallim wa ta'ala barik syahadatina alaihi. sabillahi ajmain. Amin. Allahumma inna Amin ya nas'aluka Allah. ya fardu ya witru ya hadu ya samadu ya khayyu ya qayyum. Allahumma Jalali wal amin ya ikram. Allah. Ya sanada man ilahi astamidu ya malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. As'aluka kadza wa kadza. Allahumma Sebutkan amin ya hajat Allah. Anda masing-masing. Allahumma inna as'aluka ya fardu ya witru ya Allahumma hadu amin ya ya somadu ya qayyum ya qayyum ya dal jalali wal ikram Allahumma ya amin. sanada man ilahi astamidu ya malam yalid walam yulad walam Allahumma yakul amin ya lahu Allah. kufuwan ahad. As'aluka kadza wa kadza. Allahumma Sebutkan amin. hajat kalian. Allahumma inna as'aluka ya Allahumma fardu amin ya ya Allah. witru ya hadu ya somadu ya qayyum ya qayyum Allahumma ya dal jalali wal amin. ikram ya sanada man ilahi astamidu ya malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. As'aluka kadza wa kadza. Sebutkan hajat. Allahumma amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi a'timatina minas syarafi wal karomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi a'timatina minas syarafi wal karomah. Assalamualaikum ya barik wasalim. Assalamualaikum ya barik wasalim. Allahumma amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Allahumma mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Iyyaka alamin. na'budu wa iyyaka nasta'in. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo sembah sungkem dumateng Mbah yang Raden Jagadeta. Mugi-mugi moga-moga apa tujuan yang kita maksud, yang kita cita-citakan, semoga bisa diizinkan, dibantu oleh karohmahnya beliau, dan Allah mudah-mudahan mengizinkan dan menijabah semua apa yang kita cita-citakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya Allah. Monggo, gimana caranya? Alhamdulillah kita sudah bertawasul, dipimpin langsung oleh Mas Zuki, salah satu pengurus makam dari Mbah Raden Jagadeta ya. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekarang kita akan ngobrol santai ya. Tempatnya nanti di Saung Ciraden Mas ya. Saung Ciraden yang ada sebelah sana. Oke, kita langsung sana saja. Kalau ya. ngobrol di sini juga nggak apa-apa. Di sini aja? Nggak apa-apa. Oke. Kan kita udah minta izin. Oh, alhamdulillah. Katanya kan di sini saja. Mungkin ini ada aqua gelas, mangga. Oh, Mas belum. Nih, Mas itu. Kita yang kurang itu cuma 2 kopi sama udud. Kekurangan udud. Sok ambil posisi yang enak dah supaya kita bisa ngobrol mengungkap sejarah tentang Mbah Raden Jagadeta. Kemana Mas caranya Mas? Iya wae. Hah? Kalewang. Ya kalau saya mah kan hanya sekedar mengikuti tamu ya. Ibaratnya saya ini gamelan ataupun goong. Kalau nggak ditabuh nggak bunyi. Gitu. Tidak harus diawali dengan pertanyaan, makanya bunyi. Nih saya ceritain sejarahnya. Makam Ciraden itu bisa disebut 14 abad yang lalu diketemukan. Berarti bisa jadi 12-13 kan gitu. Iya. Nah, itu untuk memberikan cahaya ataupun pertolongan bagi dunia, khususnya yang ada di tempat ini. Makanya bisa disebut tanah sakral.
Sebab menurut cerita rakyat dulu itu, kalau ada orang yang ngangon di sini, sehingga dombanya ataupun sapinya itu sampai tidur nggak sengaja di sini, nggak lama kemudian sapi ataupun dombanya itu meninggal. Gitu. Nah, terus kalau zaman peperangan Jepang itu masyarakat di sini ataupun prajurit-prajurit perang itu kalau pengen menyelamatkan diri itu ke sini larinya, gitu. Sampai keliling bawa tank itu, kata beliau itu, bawa tank itu mau membunuh yang namanya rakyat Indonesia kan gitu kan. Pengen ngebom yang namanya daerah apa itu Gandawari karena pusat posko kepemimpinan prajurit itu ada di sana. Itu bingung dia, dibingungkan oleh Mbah Raden ini. Sampai bomnya itu karena bingung diledakkan di sini, tapi mejen, yaitu bekasnya batunya somplak kan gitu. Dan itu waktu kita gali ini belum ada batu itu. Ketika kegali ada serpihan-serpihan besi memang gitu. Nah, sekarang saya museumkan di sana. Nah, terus ketika ada Belanda atau Jepang itu mau ngebom melalui pesawat, pesawatnya itu jatuh di tempat ini sampai 2 kali pesawat. Kata cerita seperti itu kan itu kan. Nah, di samping kalau dulu itu zaman Jang Jawa kan, kalau ada orang yang sebelum masuknya Islam itu kan, kalau ada orang mau hajatan, sunatan, nikahan itu dia sini. Nyekar dulu, minta izin dulu, minta doa dulu, restu dulu seperti itu. Tapi semenjak Islam itu datang, akhirnya hilanglah kebudayaannya, hilanglah yang namanya mistiknya, hilanglah keyakinannya untuk bertemu dengan para eyang-eyangnya itu. Atau akhirnya kita sebagai pelaku sejarah untuk menyambung lidah daripada sejarah ini, ya kita mau nggak mau harus bergabung bersatu dengan panjenengan ini untuk mengungkap semua yang ada. Itu. Nah, tidak sampai di situ, kita masih penasaran. Kita lari ke Kosar, ke Juru Kunci. Di sana, oh iya, sana masih keturunan keradenan. Kalau terahnya, ya mas, zaman kalau di dalam pewayangan itu, Raden Gatotkaca, Antakusuma, itu. Nah, saya belum puas mencari jejak beliau ini, akhirnya sampai saya mencari ke kerajaan Hamengkubuwono, itu kan sebagai titisan yaitu Pangeran Raden Angger. Nih tolong kita teropong bareng-bareng, diteropongkan. Oh ini Tunggul Ametung katanya gitu. Tunggul Ametung itu siapa? Ya Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca ya Antakusuma. Antakusuma ya Raden Jagadenta. Oh ya udah, berarti inilah yang saya kantongi sebagai aset keyakinan. Tapi kalau untuk orang lain kalau nggak percaya itu ya monggo kerso. Karena itu semua kan memiliki keyakinan toh pada kebenaran yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai pelaku sejarah gitu. Nah, makanya di sini kami mengajak semua kalangan dunia ya kan. Kalau khususnya ya masyarakat Indonesia ini, yuk kita bareng-bareng kembali yaitu ke budi pekerti. Budi pekerti itu apa? Budi pekerti itu ya mau bukan agama. Inilah yang dititipkan oleh Allah. Budi pekerti langsung loh ini. Produk oleh Allah budi pekerti itu. Maka budi pekerti itu bisa menjalankan, maka saya tuh mangun dharma. Mangun dharma itu apa? Membangun dharma adalah kedarmaan. Dari luar, dari dalam. Maka kalau misalkan membangun dharma itu lahir diawali dari diri dulu, baru kita akan simpati. Kalau ada orang kesandung kita tolong, kalau ada orang kesusahan ya kita upayakan. Kalau ada orang jatuh ya kita tolong. Artinya seperti itu dharma. Nah, selain itu, di situ nanti ada wadah-wadah yang artinya para spiritual ini untuk memimpin
setiap keluarganya sendiri, setiap masyarakatnya sendiri, dimanapun Anda tempati itu adalah mangun dharma, ataupun Anda di mana tempat itu harus berdharma. Karena tujuan manusia itu kan untuk apa? Dilahirkan ini. Apakah untuk mencari kekayaan aja? Kan enggak. Yang penting adalah dharma tadi. Karena dharma ini, kalau manusia tanpa dharma ya itu tadi akan kacau balau. Hidupnya akan saling menjatuhkan, iri dengki, jahil, aniaya, panas dan lain sebagainya. Tugas-tugas kita itu untuk mempersatukan agar dharma-dharma ini akan menjadi satu. Jadi enggak ada lagi yang namanya iri dengki, kebencian dan lain-lain. Mungkin bisa disebut sebagai pengabdian mungkin Mas ya, Nah, pengabdian ya. pengabdian ya. Makanya nanti lahirlah budi dharma, lahirlah mangun dharma, lahirlah budi pekerti. Ini bukan suatu apa yang disebut agama. Artinya kalau Anda beragama Islam, lahirkanlah budi pekerti yang ada di Islam, yang ada di panjenengan sendiri gitu. Entah itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, semua harus berpegangan yang namanya hati ataupun budi pekerti ini yang kita bangun. Karena sebuah konsep membangun negara itu diawali dari diri sendiri dulu, bukan langsung gagah-gagahan di sana. Kalau di sana bangunannya itu mewah, gagah, serba wah, kalau budinya rusak, apa yang mau bisa menikmati? Yang ada adalah saling tembak-menembak, bunuh-membunuh, nggak terima. Nah, kita sekarang itu udah reinstall alam. Kemarin tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 itu adalah reinstall. Jadi kutub utara ini, global bumi ini, akan dikembalikan lagi ke kutubnya yang asli. Karena kutubnya itu kebalik, makanya perjalanan ruang dan waktu antara dohir dan batin ini, maka kalau di saat ini yang dinamakan materialistis, dunia materialistis. Maka anak kecil apapun akan menjadikan uang. Dorong mobil dijadikan uang. Nulungin orang kalau nggak ada uangnya nggak mau. Ini namanya materialistis. Maka nanti ketika ini dunia ini sudah globalnya ini benar tek pada tempatnya, amit-amit kalau misalkan nanti akan terjadi gempa bumi yang berturut-turut ataupun tsunami yang besar, artinya kita itu sedang dibersihkan. Kasih sayang Tuhan yang tidak mengenakan bagi kita, artinya gitu. Tapi untuk menyelaraskan kembali alam. Dan itu pada intinya siapa yang diselamatkan? Yaitu tadi yang orang yang berjiwa ngocei poro leluhur, orang yang mau mencintai diri sendiri dan mencintai oleh umum. Artinya mamayu hayuning bawono bumi, mamayu hayuning sasomo bersama, mamayu hayuning diri, maka trisula. Nah, ini mamayu hayuning bawono ada di sini, mamayu hayuning sasomo ada di hati, mau yang diri ada di kemaluan. Jagalah yang namanya harga dirimu. Jangan kau jual murah-murah. Ini trisula wujudnya gitu. Maka Nusantara ini akan menjadi pedoman hidup bagi semua yang namanya kalangan dunia. Karena nanti setelah adanya global bumi ini yang artinya nanti akan berproses hingga mengakibatkan kekeringan yang ada di Timur Tengah, yang ada di Amerika dan lain sebagainya, itu nanti akan kekeringan hingga larinya kemana? Mencari sumber air adanya di tanah Tatan, Sundan, dan Jawa. Makanya mau nggak mau berbondong-bondong mengerucut Nusantara. Secara tidak langsung dipaksakan oleh alam itu sendiri karena manusia sudah tidak mampu untuk memaksakan orang lain untuk dibuat benar. Dan gitu. Nah ini sebagai pedoman leluhur ini kita pegang terus agar kita itu generasi ke depan turunan kita juga saudara-saudara pemilik kita itu bisa terselamatkan. Makanya simbolnya kalau Mbah Mugin itu bilang itu kita harus pegangan empring. Simbolnya makanya kalau orang pengen diselamatkan oleh leluhur suruh menebang bambu yang ada bunganya itu. Pernah ketemu nggak bunga bambu? Bambu itu ada yang berbunga, namanya pringapus. Nah itu kalau menemukan tebang, kasih dua ros ditanam, ditaruh di rumah. Supaya nanti kalau leluhur itu datang, oh ini masih
nguri-nguri leluhur, masih nguri-nguri peduli akan kasih, masih nguri-nguri akan budaya. Itu simbolitasnya seperti itu. Terus ada lagi yang sejimpit beras juga garam, karena garam itu kan sifatnya menetralkan, itu tugasnya Kanjeng Nabi Khidir, menetralkan. Maka kalau bumi ini dibasuh dengan laut maka menjadi netral kan. Manusia kalau kesurupan dikasih air garam juga dinetralkan. Sebenarnya laut itu nggak asin, cuma kenapa kok bisa asin? Karena di paling bawah tanah ini adalah magma. Nah, magma ini bermanifestasi menjadi lebar, banyak, dan tidak bisa tertampung oleh yang namanya laut, akhirnya berbaur menjadi satu dengan asam sulfat. Nah, asam sulfat berbaur dengan magma dan air yang ada di laut akhirnya membentuk gelembung oksigen, akhirnya menjadi asin. Berarti tubuh manusia ini, gitu kan. Maka oksigen itu tidak. Nah, akhirnya itulah yang terjadi, cerita-cerita yang telah kami sampaikan, apa yang kalian inginkan. Mungkin ada pertanyaan lain yang harus bisa kami jawab, silahkan. Monggo Mas, ada pertanyaan mungkin? Udah ngantuk. Malu bertanya nanti sesat Di jalan. Jadi sahabat spirit, mungkin itulah agak panjang, lumayan panjang ya sejarahnya ya. Beliau dari mana dan tahun berapanya tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Mas Juki ya. Dan intinya sih kita dengan channel YouTube ini kita memberikan edukasi Mas, kepada yang lain, kepada penonton ya, supaya bisa meresapi dan membuka sejarah dan secara mendetail, membuka sejarah secara mendetail. Jadi jangan lamun ceuk Sunda nama ulah cangkangna hungkul Masnya, ulah cangkangna dikupas, tapi jerona kudu dikupas supaya bisa merasakan pahitna, manisna, haseumna nya dari sejarah itu sendiri. Nah, terlepas dari penjelasan Mas Juki tadi, yang penonton setia YouTube channel Spirit Sejarah nanti bisa disimpulkan sendiri masing-masing ya. Karena hakikat daripada nilai-nilai inti itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Apakah kebenaran atau kebatilannya, mungkin yang lainnya bisa kembali kepada diri masing-masing. Dan ketika sudah menemukan kebenaran itu sendiri, yakinlah kepada kebenaran itu sendiri dan taatlah untuk kebenaran itu sendiri gitu ya Mas. Mungkin itu Mas kesimpulannya Mas ya. Jadi kita hanya bisa memberikan edukasi terhadap sejarah dari makam Mbah Deta itu sendiri ya. Mbah Raden Jagadeta ya. Mbah Raden Jagadeta dengan segala kelebihannya ya, sehingga bisa berada di Kampung Cikaliung, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan sahabat spirit di mana saja berada ya. Tadi sudah panjang lebar dan terima kasih apa? Oh, siap. Arek ditutup ya kan. Oh, monggo Mas, monggo. Sejarahnya kumaha? Ini kan masih keturunan Raden juga. Dari yang notabene kan dari Jawa Tengah. Tapi kok bisa dimakamkan di sini gitu. Bisa di sini gitu. Nah, itu gimana itu? Ya, jadi begini ya. Sebenarnya ini bukan makam. Ini adalah patilasan yang dinamakan Sindang Raja. Jadi ini saya ungkap sedikit ya cerita seperti ini. Karena orang zaman dahulu itu akselerasinya itu tinggi. Jadi untuk yang namanya mati secara jasad itu jarang. Model Sunan Kalijaga. Ketika ini sudah saatnya tiba, usianya habis, dia berganti wajah. Di mana? Di Bali. Di Bali sudah mau habis, dia pindah ke Sumatera. Jadi kalau pemikiran orang sekarang nggak nyampe. Ini itu. Mungkin kayak reinkarnasi mungkin ya, hampir sama. Ya bisa disebut begitu kalau untuk ini. Jadi kenapa orang para raja-raja itu model Siliwangi, terus Surya Kencana, Raden Jagadita dan yang lain itu kenapa di sini? Nah makanya kita ungkap sejarahnya di sini. Di sini adalah tempat pancarannya itu tinggi.
Jadi kalau orang meditasi di sini, nah makanya saya jelaskan lagi di sini adalah tempat untuk menguras energi daripada yang negatif, dimasukkan energi yang ini untuk yang positif. Jadi di sini minimalnya orang itu akan mendapatkan ketentraman, ketenangan jiwa yang bagus. Gitu kan. Nah, kalau untuk di sana itu batu yang melingkar. Yang melingkar batu ya. Batu yang melingkar itu adalah gundala. Gundala itu adalah pintu gerbang ular. Ya, ini cerita satu lagi yang terlewat. Cerita satu rakyat yang kelewat itu di sini adalah kalau orang rakyat menyebut adalah kalau ada keluar ular besar entah siang atau malam itu adalah inguannya Mbah Raden Jagadata. Itu secara polosnya. Tapi setelah penelitian ya bukan ingu-inguan, ternyata ini adalah naga utusan, ya, naga utusan yang diberikan mandat oleh semesta, ya kan, untuk menjaga dan melestarikan yang alam semesta ini, entah yang hidup, entah tumbuhan, entah manusia, entah makhluk yang lain. Karena keseimbangan alam semesta ini harus dijaga yang lahir dan yang batin, ataupun yang gaib dan yang gaib. Loh, kalau dikaji secara dalam, loh, 300 meter kedalaman bumi ini ada makhluk kok, dan peradabannya lebih canggih daripada di sini. Belum di suku Kreman, ya kan? Belum yang ada di Gunung Wilis, belum yang ada di Gunung Semeru. Karena apa? Gunung Merbabu, Gunung Semeru, Gunung Lawu itu adalah gunung-gunung purba. Nah, gunung purba ini kenapa kok nggak mengeluarkan api? Karena sifatnya sudah tua. Kalau orang tua kan nggak berdarah dingin, dia momong, yang muda. Maka yang sering meletus itu adalah gunung-gunung yang muda, yang masih emosian, ya kan? Masih panas. Nah, makanya gunung-gunung yang purba itu adalah gunung tertua yang momong. Nah, nanti setelah yang muda ini sudah tidak bisa mengatasi, barulah yang tua. Kan gitu. Jadi ini kalau di Gunung Lawu itu kan Brawijaya 5. Moksanya di sana ya? Ya, moksa. Kita sebutnya moksa itu kan yang kalau zaman Gajah Mada moksanya di sana, zaman Brawijaya moksanya di sana. Tapi nanti ada perspektif lain yang berbicara bahwa pemoksaan daripada Brawijaya itu ada di Tuban, ada di India, ada di Sumatera. Nah itu nggak masalah, karena sama-sama kita itu nggak tahu sebenarnya. Cuma kita berdasarkan keyakinan apa yang kita yakini, yang telah kita telusuri. Gitu loh. Kalau itu diperebutkan, ya juga buat apa gitu loh. Nggak jelas. Biarlah itu yang sudah mah udah, yang penting saat ini kita yang penting. Gitu. Jadi yang penting saat ini kita yakin, nah itulah ya. Ya iya, karena apa kan ibaratnya Allah itu ada apa yang engkau sangkakan, kan gitu. Jadi otomatis lah gitu loh, udah otomatis itu. Makanya percuma kalau kita meyakini sesuatu yang kita benar-benar kita yakini, menemukan suatu hal yang kita yakini itu benar, tapi kalau kelakuan kita seperti urakan ataupun masih di luar dari apa yang diinginkan oleh semesta ini, ya percuma. Nah gitu loh. Jadi mutiara akan tetap mutiara walaupun ditaruh di tempat sampah. Nah gitu loh. Sekalipun anak raja kalau nggak benar ya bukan yang namanya apa namanya, ya tidak seperti anak raja nantinya urakan. Jadi lamun Mas Dode mempercayai ia makam, ya, dan secara yakin nih makam, nah ya harus yakin. Karena penelusuran Mas Dode sampai sini. Beda lagi misalkan Pak Asril, ya di itu yakin gak itu, mungkin secara penelusuran Mas Kang Asril ya di itu mungkin ya. Jadi sesuai berdasarkan fakta yang ada gitu ya, hasil dari investigasi tadi lah itu. Tapi gitu. masih mending kalau orang itu mau menjejakkan kaki, langkahkan kaki itu ke tempat-tempat ziarah sambil menggali informasi. Itu daripada kita membawa apa tekstual, mendapatkan dari Google, mendapatkan dari cerita orang lalu diceritakan lagi, itu masih berkadar tinggi. Iya. Gitu loh. Karena masih cek cincin, nah itu jauh ke tempat. Nah,
Jadi lebih baik kita terjun langsung ke lokasi sambil kita gali informasi dengan jelas. Nah itu. Mangga ide itu. Itu yang sumur di Sumur. Nah, kalau sumur itu adalah masih keadaan pembangunannya itu bisa tersebut orde baru lah ya. Mungkin zaman Soeharto. Karena di situ itu yang membuat sumur itu adalah pemilik sawah. gitu ya. Cuma sumbernya itu disakralkan karena masih berbaur dengan energi yang ada di Ciraden. Dulu sebelum Ciraden ini ada dibangun seperti ini, menurut konon ceritanya itu di sini tuh banyak dikelilingi sendang-sendang. Gitu. Untuk apa? Misalkan Mbak Raden ke sini, Surya Kencana ke sini, terus Prabu Siliwangi ke sini, dan yang lain sini tuh untuk apa? Satu, untuk rapat mufakat, menyelesaikan visi misi dunia besar untuk anak turunnya. Nah, terus kedua adalah mengakselerasi ataupun meditasi supaya memiliki daya yang tinggi, artinya daya kebaikan untuk umat. Sebuah pengenergian yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa yang dicapai oleh beliau melalui pengaksian sel yang ada di sini. Maka ini kan energi ini tembus ke langit gitu. Nah, kalau di sini tempatnya itu untuk menetralisir energi negatif. Nah, kalau di sana yang ada makam ibu, makam bapak itu adalah portal ibu. Keluarnya Kanjeng Ratu. Jadi di sini tuh kalau kita bisa melihat ini adalah gedung bangunan yang besar untuk rapat mufakat para leluhur. Nah, itu adalah pintu gerbang yang ibu lewati, di sana pintu bapak yang beliau lewati. Nah, gimana itu pintu bapak, pintu ibu? Portal, tahu nggak portal? Portal itu adalah pintu gerbang goib untuk memasuki supaya cepat gitu loh. Ibaratnya kita ke Arab Saudi. Arab Saudi itu kan perlu portal, makanya kan para wali kan melalui portal itu kalau pengen ke Saudi, makanya cepat nggak usah naik pesawat. Nah, kalau sekarang orang-orang biasa nggak memiliki akselerasi tinggi, mau masuk portal ya keceblok gitu loh. Ya kayak itu maksudnya portal ibu, pintu bapak atau pintu ibu itu khusus untuk laki-laki yang bapak. Yang enggak, cuma ini loh. Biasanya portal itu keluar masuknya ibu jalannya situ. Gitu. Nah, di sana keluar masuknya bapak. Tapi energinya bisa kok dites melalui apa namanya HP ataupun melalui elektronik yang lain, itu bisa akselerasinya bisa di-share dengan elektronik. Itu langsung tembus ke atas garis lurusnya itu gitu. Maka kalau kita meditasi di sekitaran itu dengan duduk tegak seperti ini gunanya apa? Untuk meditasi itu
Salam spirit ziarah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Uhuy.